Halo teman-teman, selamat datang di kelas database, di mana di sini kita akan belajar tentang database ACID ya. Nah, ACID ini sebenarnya singkatan ya, nanti kita bahas detailnya. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja ya, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Nah, kalau dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman mengikuti kelas ini, teman-teman pastikan dulu sudah mengikuti kelas MySQL dari Programmer Zaman Now ya, karena di sini kita akan coba prakteknya menggunakan MySQL. Nah, jadi teman-teman kalau belum mengerti, silakan teman-teman belajar dulu tentang MySQL-nya. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan database ACID ini apa. Oke, jadi ACID itu merupakan compliance ya, atau istilahnya itu kepatuhan untuk sistem basis data atau DBMS. Nah, ACID ini berarti database itu harus memiliki karakter yang pertama, ini singkatan ya ACID itu. Atomicity, A-nya, C-nya itu adalah konsistensi, I-nya itu adalah isolation, dan D-nya adalah durability. Nah, nanti kita bahas detail ya. Nah, ACID ini adalah sekumpulan properti transaksi basis data yang dimaksudkan untuk menjamin validitas data meskipun terjadi kegagalan atau kesalahan ya. Contohnya misalnya kegagalan daya atau mungkin kecelakaan lainnya atau sistem error dan lain-lain. Jadi ini adalah kepatuhan ya ketika kita bikin sistem basis data atau ketika kita menggunakan sistem basis data ada istilahnya kepatuhan ACID ini. Jadi teman-teman bisa cek ya apakah database yang digunakan itu compliance dengan ACID atau tidak. Nah contohnya MySQL itu bilang kalau dia sudah compliance dengan ACID. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ya di kelas ini bagaimana si MySQL ini bisa compliance dengan ACID. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang atomicity. Jadi, atomicity itu nanti setiap statement dalam transaksi ya. Nah, kita kan sudah belajar tentang database transaction. Nah, baik itu contohnya membaca, menulis, mengubah, atau menghapus, itu diberlakukan sebagai satu kesatuan. Kalau transaksinya berhasil, maka seluruh statement yang ada dalam transaksi tersebut harus berhasil. Kalau ternyata transaksinya gagal, maka seluruh statement harus tidak boleh ada yang berhasil, atau istilahnya itu digagalkan. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas nih di dalam kelas MySQL. Jadi konsep ini atau kepatuhan ini namanya adalah atomicity. Nah, properti atomicity ini mencegah terjadinya kehilangan atau kerusakan data. Ya, misalnya kalau di tengah-tengah transaksinya sedang berjalan tiba-tiba gagal, entah sistemnya error atau misalnya mati lampu misalnya, seperti itu database-nya, sehingga otomatis mati gitu ya database-nya. Dengan kita menggunakan atau ada kepatuhan atomicity, itu harusnya transaksinya kalau gagal ya gagal semua, kalau berhasil itu harus berhasil semua. Jadi nggak ada nih datanya baru setengahnya terupdate tiba-tiba error gitu ya, jadi otomatis tidak konsisten datanya atau bisa rusak, karena baru setengah diupdate, lalu otomatis dia berhenti. Nah, dengan atomicity itu menjamin hal tersebut. Nah, lalu ada konsistensi. Konsistensi ini memastikan bahwa transaksi hanya bisa mengubah data dari satu kondisi konsisten ke kondisi konsisten lainnya. Nah, setiap data yang ditulis ke database harus valid sesuai dengan semua aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa hal ini mencegah data-data yang menjadi tidak konsisten dan menjamin integritas relasi antar datanya. Jadi, database gitu ya, kalau dia mengikuti compliance konsisten, dia itu setiap ada perubahan data harus berubah dari kondisi konsisten ke konsisten yang lain. Saat teman-teman bikin tabel, kan kita biasanya akan menambahkan constraint ya, contohnya misalnya not null kah, atau unique dan lain-lain. Nah, itu mau diubah datanya dari manapun misalnya gitu ya, dari aplikasi kah atau SQL langsung kah gitu ya, atau misalnya menggunakan trigger dan lain-lain, itu semua harus konsisten. Jadi jangan sampai dari aplikasi bisa divalidasi tapi di database langsung nggak divalidasi gitu ya. Nah, itu berarti tidak konsisten. Jadi harus menjamin konsistensinya gitu ya.
Jadi hal ini untuk mencegah datanya menjadi tidak konsisten. Misalnya kalau kita hanya menambahkan validasi di aplikasi, ketika ada orang yang langsung memasukkan data ke database tanpa lewat aplikasi, maka datanya bisa yang tidak valid. Nah, kalau kita simpan constraint atau aturannya di dalam database, maka dia bisa konsisten. Jadi ini adalah konsistensi. Nah, selanjutnya ada isolation. Nah, transaksi sering dieksekusi secara bersamaan ya. Jadi kan kalau kita membuat aplikasi, contohnya web, itu bisa aja puluhan orang atau bahkan ratusan, bahkan ribuan orang mengakses atau mengubah data yang sama ya. Jadi beberapa transaksi itu bisa membaca, menulis ke tabel pada waktu yang bersamaan. Isolation itu memastikan bahwa eksekusi transaksi secara bersamaan meninggalkan database dalam keadaan yang sama yang akan diperoleh jikalau transaksi tersebut dieksekusi secara berurutan. Artinya apa? Artinya kalaupun nanti misalnya ada satu data gitu ya, tiba-tiba diakses oleh ratusan orang gitu ya, itu harusnya walaupun secara bersamaan, tapi nanti database-nya akan memproses gitu ya, satu-satu ya untuk data yang sama tersebut, agar tidak terjadi istilahnya itu adalah race condition ya. Jadi keadaan di mana kita balapan mengubah data. Jadi isolation itu bisa mencegah seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Isolation itu adalah tujuannya utama kontrol konkurensi ya. Konkurensi itu ya beberapa proses langsung berjalan gitu ya. Tergantung pada tingkat isolasi yang digunakan. Ya, efek dari transaksi yang tidak lengkap mungkin tidak terlihat oleh transaksi lainnya. Jadi harapannya misalnya kita ada dua transaksi, tiba-tiba satunya mengupdate gitu ya. Nah, yang kedua itu jangan dulu misalnya mendapatkan perubahan yang diupdate-nya kalau misalnya transaksi satunya belum selesai. Nah, biar datanya tetap konsisten. Jadi beneran harus isolation ya. Jadi terpisah antar transaksi atau istilahnya antar request-nya. Oke. Yang terakhir adalah durability. Durability itu menjamin bahwa sekali transaksi telah disimpan, ya, artinya telah di-commit, telah selesai, ini akan tetap disimpan bahkan dalam kasus kegagalan sistem. Contohnya misalnya mati lampu misalnya, atau juga crash ya aplikasinya. Jadi jangan sampai setelah kita sukses commit transaksi, tiba-tiba aplikasinya di-restart, hilang datanya. Nah, itu berarti tidak durability gitu ya. Jadi ini adalah durability. Nah, semua ini harusnya sudah dimiliki oleh MySQL. Jadi MySQL itu sudah compliance terhadap ACID ya. Jadi sudah mengikuti kaidah ACID ya, ketika misalnya teman-teman menggunakan engine database-nya adalah InnoDB. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya di sini, tapi tenang aja, nanti kita akan coba praktekkan satu persatu ya untuk ACID ini di materi-materi selanjutnya. Sebelum kita mulai, kita akan setup project terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman gunakan database MySQL ya. Nanti silakan teman-teman buat nama database-nya misalnya belajar ACID, lalu teman-teman silakan bikin sebuah tabel, contohnya accounts ya, dengan kolom sebagai berikut. Yang pertama ada ID, varchar 100, ini adalah primary key-nya. Lalu ada name, ini varchar 100, ini not null. Lalu ada balance, ini big integer dan juga not null. Silakan teman-teman bikin semuanya dulu ya. Oke, ini contohnya kita akan bikin database dulu ya, contohnya belajar ACID gitu ya. Nanti silakan gunakan si database belajar ACID-nya. Oke, kita akan coba langsung. Oke, di sini kita akan buat contohnya create database belajar ACID. Selesai, lalu saya akan use belajar ACID. Oke, sekarang saya sudah menggunakan database belajar ACID-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat tabelnya terlebih dahulu ya. Oke, kita akan buat tabel di sini. Tabelnya seperti yang tadi dibilang, itu tabel accounts. Lalu di sini ada ID-nya, varchar, not null, primary key. Ada juga name-nya, ada juga balance-nya. Engine-nya InnoDB ya. Nah, kita akan coba buat. Lalu di sini ada ID, varchar, contohnya 100, ini not null dan primary key. Lalu di sini ada name, varchar 100 juga, ini not null. Lalu ada balance, ini big integer. Ini juga not null. Lalu engine InnoDB. Selesai, execute. Nah, saya akan coba select bintang from balance. Sorry, account maksud saya.
masih kosong. Nah, jadi kita sudah selesai setup project-nya. Nah, next kita mulai coba bahas satu persatu ya untuk asidnya. Sekarang kita bahas atomicity di MySQL. Oke, ini saya flashback lagi. Jadi atomicity itu apa? Jadi setiap statement dalam transaksi, baik itu baca, tulis, atau ubah, atau hapus, itu diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kalau berhasil, maka seluruhnya harus berhasil. Kalau gagal, maka seluruhnya harus gagal atau dibatalkan. Jadi atomicity ini mencegah terjadinya kehilangan data di tengah jalan ya, atau kerusakan data. Ya. Nah, kita akan coba di MySQL. Jadi implementasi atomicity di MySQL itu hanya cukup menggunakan database transaction ya. Jadi setiap operasi di MySQL itu kalau teman-teman bisa harus selalu menggunakan database transaction ya. Nah, secara default teman-teman misalnya ketika menggunakan MySQL langsung insert data itu sebenarnya modenya adalah auto commit. Jadi setiap teman-teman mengeksekusi dia akan start transaction habis itu commit transaction gitu ya. Nah, kalau kita mau implementasi atomicity dengan baik, ya teman-teman harusnya lakukan secara manual gitu ya. Jadi beberapa transaksi nanti, satu transaksi itu beberapa statement. Kita akan coba. Ya. Contohnya di sini kita akan coba memasukkan dua data gitu ya. Nah, kita akan start transaction, nah insert dua data ini. Ketika kita commit, dan kalau commitnya itu berhasil, ya, maka dua data ini harus dua-duanya masuk ya ke database. Nah, kalau misalnya ada satu yang gagal, maka kita harus pastikan semua datanya itu gagal. Jangan sampai sukses semua. Jadi, agar istilahnya itu adalah konsisten ya. Jadi, tidak datanya hilang di tengah jalan. Oke, kita akan coba. Jadi, kita akan coba insert dua data ini menggunakan transaksi. Oke, start transaction dulu. Lalu nanti kita akan insert into accounts, ID, name, balance, values. Nah, di sini misalnya Eko, di sini Eko Kurniawan, balance-nya misalnya 1 juta. Lalu kita akan yang kedua, tambahkan ini Budi misalnya. Ini balance-nya 2 juta, lalu commit ya. Nah, jadi di start transaction dan juga commit, maka di dalamnya itu akan dianggap satu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya sukses, sukses semua, kalau gagal, gagal semua. Oke, saya akan start dulu transaction. Lalu saya coba insert. Lalu saya coba insert lagi. Oke, kalau teman-teman coba insert gitu ya, ini kan baru insert satu ya. Nah, kita akan coba buat session yang kedua. Jadi kalau teman-teman menggunakan terminal, silakan buka terminal yang kedua. Nah, teman-teman misalnya di sini saya akan use belajar ACID ya. Lalu saya akan coba select bintang from balance. Account maksud saya. Nah, lihat datanya kosong. Artinya apa? Artinya data ini walaupun sudah saya insert gitu ya, tapi belum di-commit ya. Artinya belum dianggap sukses atau gagal. Nah, ketika saya insert yang kedua di sini, nah dua data masuk, saya coba di sini select lagi. Nah, lihat, kosong. Masih belum dianggap sukses. Nah, ketika saya commit, nah baru dia dianggap sukses. Commit, selesai. Nah, sekarang saya di sebelahnya akan coba select. Nah, lihat dua datanya masuk. Jadi ini atomicity ya. Jadi kalau misalnya sukses harus sukses semua, kalau gagal harus gagal semua. Jadi tidak boleh ada state di tengah-tengah gitu ya. Oh, baru sampai Eko masuk gitu ya. Datanya udah bisa di-query sama orang lain gitu ya. Atau sama request lain. Nah, itu berbahaya. Artinya bisa datanya di tengah jalan itu rusak ya. Oke, jadi ini atomicity. Nah, jadi ini adalah sukses semua. Nah, gimana kalau saya mau gagal semua? Oke, kalau gagal semua ya simple ya. Kita sudah belajar tentang rollback. Jadi contohnya saya akan delete data Eko, lalu delete data Budi. Nah, tapi setelah itu saya mau rollback, artinya dua delete ini harusnya dibatalkan. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan start transaction lagi. Lalu saya akan delete ya. Delete from accounts where ID-nya sama dengan Eko. Lalu Budi. Oke, saya akan start transaction, lalu saya akan delete.
Sukses, saya akan coba select di sini ya. Nah, lihat, dia belum berubah. Jadi di request yang lain itu datanya belum berhasil di-delete. Nah, tapi baru di dia doang di-delete. Saya akan delete lagi Budi. Nah, lihat. Tapi kalau saya select di request yang kedua, nah ini lihat, dia dianggap belum di-delete. Tapi kalau saya coba select di sini ya, di request yang sama, select bintang from accounts. Nah, lihat, dia dianggapnya sudah di-delete. Tapi ini ingat ya, ini belum disimpan secara permanen gitu ya. Karena di tempat lain itu masih kelihatan datanya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba akan rollback. Rollback artinya dibatalkan ya semua operasi di atas di sini ya sampai transaction. Jadi saya rollback, selesai. Kita lihat di sini. Nah, ini rollbacknya sudah berhasil. Saya akan coba select lagi, select bintang from account. Saya coba execute. Nah, lihat, datanya tidak jadi dihapus. Jadi ini adalah atomicity. Jadi kalau misalnya sukses-sukses semua, kalau gagal harus gagal atau dibatalkan lagi semuanya. Sekarang kita bahas tentang konsistensi. Kita flashback lagi. Jadi konsistensi itu memastikan bahwa transaksi hanya bisa mengubah dari satu kondisi yang konsisten ke kondisi konsisten lainnya. Setiap data yang ditulis ke database harus valid sesuai dengan aturan atau constraint yang sudah kita tetapkan. Jadi hal ini mencegah datanya menjadi tidak konsisten ya, dan menjamin integritas relasi antar data. Oke, contohnya, misalnya teman-teman coba melakukan transaksi, misalnya, lalu teman-teman ubah namanya menjadi null yang ID-nya adalah echo. Lalu teman-teman coba commit. Ini harusnya tidak boleh berhasil. Kenapa? Karena kita sudah menentukan constraint di awal ya ketika membuat tabelnya, bahwa name itu tidak boleh null, gitu ya, not null. Jadi mau teman-teman coba update ya via langsung SQL-nya, via database-nya, ataupun lewat yang lain mungkin di fitur database seperti trigger atau misalnya store prosedur, itu semuanya harus ditolak ya. Artinya apa? Artinya data di database itu state-nya harus selalu konsisten dengan aturan atau constraint yang sudah kita buat. Jangan sampai datanya berubah menjadi tidak akurat atau tidak sesuai ya, tidak konsisten. Nah, jadi itu yang sudah dijamin juga contohnya oleh MySQL. Sekarang kita coba simulasikan ya. Jadi kita akan coba start transaction lalu kita ubah datanya sesuai dengan yang tidak valid. Oke, kita akan start transaction. Lalu nanti kita akan update account, set name-nya sama dengan null, where ID sama dengan echo misalnya. Lalu kita commit. Lalu kita nanti select bintang from accounts lagi. Oke, kita akan start dulu transaction-nya. Saya execute. Lalu ini saya execute juga. Kita lihat output-nya biar kelihatan. Nah, lihat. Di sini error langsung ya harusnya. Jadi name cannot be null. Jadi kalau saya commit pun, dia tidak akan melakukan commit apapun. Kalau kita coba select, nah tetap echo itu name-nya masih tetap ada. Jadi konsistensi itu tiap perubahan datanya itu selalu konsisten dengan aturan atau constraint yang sudah kita tetapkan. Nah, ini contohnya di MySQL. Jadi juga MySQL sudah implementasi kaidah ya atau kepatuhan atau compliant konsisten. Termasuk integritas antar relasi. Contohnya, kalau teman-teman misalnya bikin tabel accounts, lalu ada tabel misalnya transfer gitu ya, di mana di sana ada Polygon key. Nah, ketika teman-teman memasukkan data yang bukan Polygon key-nya, maka itu harus error juga, ditolak juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya teman-teman ketika membuat misalnya database, pastikan aturan-aturannya itu tidak hanya dilakukan validasinya di level aplikasi, tapi harus juga di level database. Karena yang benar-benar bisa menjamin konsistensi itu biasanya di level database yang paling bagus gitu ya. Jadi dibanding teman-teman cek secara manual misalnya di aplikasi, nah, teman-teman pastikan juga di database-nya ditambahkan constraint-nya agar datanya selalu di dalam tahapan atau state yang konsisten. Sekarang kita bahas tentang isolation. Kita flashback lagi. Jadi isolation itu adalah transaksi sering dieksekusi secara bersamaan. Misalnya beberapa transaksi membaca atau menulis ke tabel pada waktu yang bersamaan.
Nah, isolation ini memastikan bahwa eksekusi transaksi secara bersamaan meninggalkan database dalam keadaan yang sama saat diperoleh jikalau transaksi tersebut secara berurutan ya dieksekusinya. Nah, isolation ini adalah tujuannya utama untuk mengkontrol concurrency ya, atau ketika request-nya masuk berbarengan. Ini tergantung pada tingkat nanti isolasi yang digunakan. Efek dari transaksi yang tidak lengkap mungkin tidak terlihat oleh transaksi lain. Jadi yang sebelumnya sudah kita pernah demokan ya, ketika kita misalnya update di salah satu request, perubahannya di request kedua itu belum kelihatan gitu ya. Jadi jangan sampai bisa melihat misalnya transaksi yang belum sukses. Jadi transaksi yang sukses itu baru bisa kelihatan. Oke, kita akan coba simulasikan. Jadi misalnya kita akan coba simulasikan melakukan transfer. Jadi kita melakukan transfer misalnya dari Eko ke Budi, di mana berarti dari Eko kita akan minuskan balance-nya 500.000. Lalu yang Budi kita naikkan balance-nya 500.000. Nah, kalau misalnya ada dua data yang datang berbarengan, gitu ya, request-nya bareng-bareng, gitu ya, maka ini harusnya kita bisa menghandle semuanya dengan baik ya. Contohnya kita mengimplementasikan locking dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dua akun ini ketika teman-teman misalnya update dan lain-lain, itu harusnya di salah satu request-nya, di request yang keduanya, itu impact-nya belum kelihatan sampai sukses di commit. Seperti itu. Oke, kita akan coba implementasikan yang SQL transfer ini. Oke, jadi yang pertama seperti biasa kita akan start transaction. Nah, lalu kita nanti select bintang from accounts ya, karena saya mau mengupdate dua account, jadi saya akan log dulu di awal, where ID-nya misalnya in Eko dan juga Budi ya, for update. Lalu update account set balance-nya sama dengan balance minus 500.000, where ID-nya sama dengan Eko. Nah, nanti yang keduanya itu yang ID-nya Budi, itu saya akan naikkan 500.000. Nah, setelah itu baru commit ya. Nah, nanti kita select bintang from account. Oke, ini kita coba simulasikan dua request bareng. Jadi di sini kita tambahkan. Ya, selesai. Jadi sekarang saya start transaction dulu di sini ya. Start. Nah, di sini sudah start transaction. Nah, sekarang yang di sini, gitu ya. Ini kita lihat lagi. Ini juga start transaction. Sukses ya. Jadi request yang kedua juga sukses. Oke, di request yang pertama, kita akan coba select atau locking si account Budi dan Eko. Select. Nah, ini sudah di lock ya. Nah, di sini lihat. Sekarang yang ini. Saya akan coba select. Nah, lihat. Ini masih muter. Lihat, belum dapat datanya. Lihat ya, masih muter nih, masih muter. Kenapa belum dapat datanya? Karena transaksi yang pertama ini belum selesai. Ini masih nge-lock. Lalu di sini saya bisa update. Lalu saya bisa update lagi. Lalu saya bisa commit. Nah, baru transaksi yang kedua dapat datanya, ya. Nah, ketika transaksi kedua dapat datanya, lihat, sekarang sudah berubah. Ini 500.000 ya, dari tadinya 1 juta, ini 2.500.000 dari yang tadinya 2 juta. Jadi transaksi yang kedua, sekarang ketika melakukan select ke sini, itu mendapatkan data yang sukses di-commit oleh si transaksi yang pertama. Seperti itu. Nah, jadi ini benar-benar terpisah ya. Jadi kalau misalnya kita dapetin data, itu harus data yang sudah sukses di-commit. Oke, baru kita update. Kita juga update lagi. Lalu kita commit. Nah, sekarang kita select lagi. Nah, sekarang dapatnya yang Eko-nya sudah 0 dan balance-nya 3 juta yang Budi. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contohnya isolation. Jadi isolation itu di mana dua transaksi itu, atau misalnya lebih, itu bisa jalan bareng, tapi misalnya nanti sebenarnya prosesnya sama si database-nya bisa dieksekusi satu persatu gitu ya. Tergantung nanti siapa yang duluan melakukan eksekusinya gitu ya. Kalau misalnya beneran pada waktu yang bersamaan banget gitu ya. Contohnya tadi kan saya yang pertama ini dulu gitu ya, yang kedua ini. Tapi kalau nanti bener-bener jalan bareng gitu ya, nanti si database-nya juga bisa prioritasin mana dulu yang mau dieksekusi. Nah, hal ini bisa jadinya itu nanti hasilnya bisa tetap konsisten.
Bayangkan kalau tiba-tiba jalan bareng gitu ya, nanti balance-nya di-update minus 500.000, ini juga bareng 500.000, jatuhnya yang harusnya berkurang 1 juta, malah nanti berkurang 500.000. Dan itu sangat berbahaya gitu ya, jadi istilahnya bisa double transfer kalau di kasus seperti ini. Jadi ini adalah isolation. Jadi setiap transaksi gitu ya yang berbeda request itu harus dianggap oleh database-nya itu sebagai ya memang proses yang berbeda. Jadi jangan sampai ada saling mendapatkan data yang belum berhasil di-commit. Sekarang kita bahas tentang durability. Durability, kita flashback lagi ya, itu menjamin bahwa sekali transaksi telah disimpan, itu akan tetap disimpan bahkan dalam kasus kegagalan sistem. Contohnya misalnya pemadaman listrik atau crash. Ya. Jadi intinya kalau sudah sukses, harusnya terus dianggap sukses gitu ya. Jadi jangan sampai datanya tiba-tiba hilang. Itu sangat berbahaya. Oke, kalau misalnya kita coba, kita akan melakukan transfer gagal. Jadi misalnya baru setengah jalan, tiba-tiba kita shutdown MySQL-nya. Nah ini harusnya balik lagi ke state yang awal konsistennya, gitu ya. Contohnya di sini saya akan start transaction, lalu kita akan coba log Eko dan Budi, tapi saya akan kurangi dulu misalnya 500.000 yang Ekonya, saya belum sempat menambahkan 500.000 ke Budi misalnya. Nah tiba-tiba saya langsung shutdown si MySQL-nya. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi itu harusnya dia akan kembali ke state yang di awalnya. Jadi sebelum transaksi ini dimulai. Gitu ya. Jadi harusnya balik ke awal. Nah, kenapa? Karena transaksi ini belum saya commit. Jadi kalau belum saya commit, dia harus balik lagi ke state di awalnya. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau tidak balik ke awalnya, nanti ini berbahaya ya. Jadi ekonya berkurang lagi 500.000, sedangkan budinya belum bertambah 500.000. Nah, kita akan coba simulasikan. Oke, kita akan coba simulasikan yang transfer gagal ya. Jadi di sini saya akan copy yang di atas. Nah, ini. Jadi belum sampai ke Budi, saya di sini akan coba shutdown MySQL-nya ya. Nah, jadi saya akan start transaction dulu. Lalu saya akan coba select, ya, sudah dapat. Ini lihat balance-nya, Eko-nya 0 ya, budinya 3 juta. Nah, nggak apa-apa, kita akan coba aja langsung. Jadi saya akan select, update yang Eko minus 500.000. Kalau kita coba select lagi, ini harusnya yang Eko sekarang minus 500.000 ya. Nah, lihat, minus 500.000 ya. Harapannya saya mau tambahkan ke 500.000-nya ke Budi di sini. Tapi ternyata di sini MySQL-nya itu mati. Oke, saya akan coba matikan dulu. Jadi saya akan coba tunggu sebentar. Saya sudah mencoba mematikannya. Oke, MySQL-nya sekarang ini ya. Sudah mati. Kita coba select lagi. Nah, lihat, connection refuse ya, sudah mati ya. Artinya apa? Artinya ketika saya update Budi, ini juga gagal. Kita lihat connection refuse, ketika saya commit juga gagal connection refuse ya. Ketika saya select account lagi, itu gagal connection refuse. Jadi database-nya mati nih, baru sampai di proses yang di sini. Nah, sebelumnya kita lihat, ini sudah berkurang 500.000. Tapi ketika saya matikan, transaksinya belum selesai di commit. Nah, apa yang terjadi? Saya coba nyalakan lagi sekarang. Kita tunggu sebentar sampai nyala database-nya. Oke, sudah nyala ya. Saya akan coba select lagi sekarang. Masih belum. Sepertinya masih belum ya. Nah, sudah nyala. Nah, lihat. Saldo Eko-nya masih tetap 0. Artinya apa? Artinya dia akan kembali ke state konsisten awal sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi durability contohnya seperti ini. Atau itu kan transaksi yang belum selesai ya. Gimana kalau transaksinya beneran sudah selesai? Oke, kita akan coba simulasikan lagi. Start transaction. Lalu saya akan log lagi. Saya akan execute yang update. Lalu saya akan select lagi, lihat. Minus 500.000. Saya update yang Budi. Saya akan commit. Nah, setelah commit kita cek. Nah, sekarang balance budinya 3.500.000 dan balance Eko-nya minus 500.000. Lalu sekarang saya akan matikan lagi si MySQL-nya.
Kita tunggu sampai database-nya mati, gitu ya. Saya coba select, masih nyala. Nah, sekarang sudah mati ya. Lihat, sudah mati. Kita lihat output-nya juga connection refused. Nah, sekarang saya akan nyalakan lagi. Saya select. Nah, lihat. Datanya masih tetap konsisten ya, sesuai dengan yang terakhir kita commit. Jadi ini salah satu kaidah untuk durability. Jadi dalam kondisi apapun gitu ya, kalau kita sudah sukses berhasil, itu harus dianggap berhasil. Jadi kalau database-nya mati gitu ya, terus kita nyalakan lagi, itu harus balik ke state yang terakhir konsistennya. Nah, termasuk kalau transaksinya belum selesai gitu ya, kalau ternyata tiba-tiba tengah jalan sistemnya crash, itu kita harus balik lagi ke state di awal ketika sistemnya belum selesai atau belum memulai transaksinya. Jadi harus state konsisten terakhir. Jadi ini durability. Jadi pastikan ketika teman-teman menggunakan database-nya itu harus mengikuti kaidah ACID. Tidak semua memang database menggunakan kaidah ACID gitu ya. Ada beberapa yang tidak menggunakan kaidah ACID ya karena mungkin kebutuhannya memang berbeda. Oke teman-teman, jadi selesai sudah ya materi tentang database ACID. Jadi sekarang teman-teman harusnya sudah mengerti ya tentang database ACID itu apa dan bagaimana contoh implementasinya di MySQL. Nah, kalau teman-teman menggunakan database yang lain, teman-teman bisa cari juga gitu ya, apakah memang database-nya mendukung ACID atau tidak. Harusnya kalau teman-teman menggunakan database yang relasional gitu ya, majority atau kebanyakan itu pasti sudah patuh terhadap ketentuan si ACID ini gitu ya. Kecuali kalau teman-teman menggunakan mungkin database-nya contohnya yang NoSQL. Beberapa database NoSQL memang tidak patuh terhadap ACID ya karena harus mengejar kebutuhan yang lain contohnya gitu ya. Contohnya kebutuhan performa yang cepat misalnya seperti Redis, makanya dia misalnya tidak mengikuti kaidah durability misalnya seperti itu. Nah, jadi tergantung nanti kebutuhannya lagi ya. Teman-teman bisa cek database yang teman-teman gunakan. Oke, jadi mungkin gitu aja ya materi tentang database ACID. Kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar, atau juga bisa diskusi di Discord Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.